semuanya, balik lagi sama gue. Nah, hari ini gue mau membahas tentang biaya trip di Tanzania, Zanzibar. Jadi, waktu itu kita ke Pulau Zanzibar, itu di negara Tanzania. Ini sebenarnya nggak terlalu terkenal sama Indonesia. Kayaknya kalau gue lihat trip-trip Indonesia itu, orang Indonesia tripnya tuh ke Paris, ke Eropa gitu ya, bagian-bagian atas. Kita di sana itu 11 malam dan pakai 2 hotel. Jadi pulaunya itu kan lumayan ya, nggak gede-gede amat gitu ya, tapi kita pakai hotel yang satu itu 6 malam itu di hotel di tepi pantai. Dan satu lagi hotelnya itu di Stone Town. Stone Town itu pusatnya gitu ya, sentralnya 5 malam di sana. Jadi 6 malam itu di bagian yang benar-benar tepi pantai, terus yang relax banget di bagian timur, terus satu lagi di bagian barat di Stone Town gitu. Oh ya, di sini gue merangkum semua biaya-biaya yang udah gue keluarkan atau yang udah kita keluarkan di Zanzibar ya. Jadi kalau kalian mau lihat detailnya, kalian bisa cek video gue di bawah ini, gue kasih playlistnya. Nah, langsung aja disimak berikut rincian biaya travel di Pulau Zanzibar. Adalah hotel. Nah, hotel ini kan tadi gue udah jelasin kita tinggal di 2 hotel, jadi separuh-separuh gitu ya, 6 malam sama 5 malam. Yang 6 malam itu kita ngambil di daerah Jambiani. Ini tepi pantai, bener-bener langsung sea view, dan gue juga ambil yang balkonnya lumayan gede. Jadi ada 3 pilihan. Kemarin itu kita di Fashion Boutique. Ini cuman untuk adult ya, cuman untuk dewasa. Jadi kalau kalian yang bersama anak-anak ya bisa di hotel yang lain kayak gitu. Tapi di sini banyak hotel-hotelnya, dan ini gue ngambil yang langsung sea view tepi pantai, swimming poolnya juga di pinggir pantai, itu keren abis. Kalian bisa cek reviewnya lagi-lagi di playlist, bisa dicek. Dan ini harganya 15 juta ya, untuk 6 malam. Jadi satu orang itu kena 7.500.000. Tapi memang tempatnya itu bagus banget, luksus, dan ini udah termasuk breakfast ya. Hotelnya tuh nggak terlalu besar, tapi cozy banget gitu ya, luksus dan cozy banget. Gue suka. Nah, lalu hotel yang kedua itu kan di Stone Town. Nah, di Stone Town ini pusat kotanya memang padat gitu ya, padat banget, beda banget sama di Jambiani. Nah, ini gue saranin banget kalau kalian mau liburan di Zanzibar, Tanzania, itu sebisa mungkin memang meluangkan waktu beberapa malam di daerah bagian timur ya. Jadi itu memang bagus banget. Pantainya itu masih bersih, putih, dan relax banget di sana. Kalau kalian mau sering-sering jalan-jalan di kota, nah kalian bisa di Stone Town. Seperti kita ngambil 5 malam di Stone Town. Nah, ini kita nginepnya itu kemarin di The Seida Hotel and Spa. Itu juga hotel butik gitu ya. Kenanya itu kemarin berdua 6 juta. Jadi satu orangnya 3 juta. Nah, jadi untuk keseluruhan hotel ini kita habis per orangnya itu 10.500.000 gitu per orang ya. Nah, selanjutnya adalah transport. Nah, transport ini dari airport ke Jambiani, terus dari Jambiani ke Stone Town, terus dari Stone Town ke airport lagi gitu ya. Nah, plus di Jambiani itu kemarin kita 1 hari sempat trip juga keliling daerah yang dekat-dekat situ pakai mobil. Nah, untuk sewa mobilnya itu gue ada kontaknya, nanti gue kasih ke sini, gue tulis. Jadi bisa cek ke Sulaiman.
nanti dia yang akan organisir semuanya gitu. Kalau kalian makin sering pakai jasa dari dia ya kalian bisa dapat lumayan gitu ya price-nya gitu ya, harga paket gitu. Nah itu dia, jadi ini kemarin totalnya termasuk yang trip 1 hari itu ke beberapa tempat. Nah itu kemarin kita habisnya $130. Nah satu lagi di Pulau Zanzibar, Tanzania ini mata uangnya kan Tanzanian shilling ya, tapi bisa pakai dolar juga, US dollar. Gua sih akan sangat menyarankan kalian untuk menggunakan mata uang lokal ya, karena kalau pakai dolar emang lebih gampang, tapi kalau nggak kepepet nggak usah, karena jatuhnya jadi kasih sama rata aja gitu, nih kursnya yang segini gitu, jadi jatuhnya jadi lebih besar gitu. Jadi lebih baik kalau kalian banyak-banyakin tukerin yang atau pakai mata uang shilling dibandingkan yang US dollar gitu. Nah ini kita kemarin itu habisnya 2 juta buat transport semuanya. Nah 2 juta buat transport semuanya itu, jadi satu orangnya kenanya 1 juta gitu ya. Next adalah kemarin itu waktu di Stone Town kita sempat trip 1 hari ke pulau apa namanya, pulau penjara kalau di bahasa Indonesia ini jelek banget ya, Prison Island sama Nakupenda Island. Ini gue saranin juga kalian harus melakukan ini karena emang tempatnya tuh bagus banget. Kalau Prison Island kan memang ada sejarahnya, nanti akan ada yang guide-nya cerita di sana gitu kan. Nah kalau di Nakupenda Island ini kalian bisa santai-santai, pantainya tuh bagus banget, jadi kayak pantai yang timbul dalam beberapa waktu aja gitu. Jadi memang nggak seharian penuh ada pantainya, jadi kayak di Key Island gitu ya kan, ada yang garis pantai yang timbul hanya dalam beberapa waktu aja kayak gitu. Nah di sana itu keren banget, pantainya juga maksudnya lumayan lah buat muter-muter sendiri gitu ya. Terus sama ada include makan siang, jadi kalian akan dikasih seafood grill gitu. Dan ini sumpah gue kira seafoodnya tuh aneh gitu ya, karena nggak ada saus sama sekali. Gue kira tuh akan kering di tenggorokan gitu, tapi bener-bener yang juicy abis dan oh my god itu kalian harus coba, enak banget sumpah. Kayak fresh banget dan enak banget pokoknya. Gue seneng banget kalau bisa ngulang gue kesana lagi deh gitu. Nah jadi trip ini gue saranin banget kalian harus pakai. Nah ini banyak sih yang nawarin jasa trip ini. Nah kemarin itu kita karena pesennya dari hotel langsung itu kena per orangnya $40. Nah $40 itu kalau di rupiah kira-kira Rp600.000 per orangnya. Nah kalau kalian mau lebih murah bisa ikut trip yang rame-rame, itu banyak banget yang nawarin sih. Jadi satu boat itu biasanya bisa nyampe 6-10 orang gitu, lumayan gede bobotnya kayak gitu. Nah itu kemarin kita cuma berdua sama drivernya gitu ya. Next adalah tempat wisata. Di tempat wisata ini gue kemarin sih memang yang berbayar itu kan yang di daerah Jambian itu ya. Jadi kita kemarin itu ke Monkey Forest atau Josani Forest. Kenapa dibilang Monkey Forest juga? Karena memang di situ terkenal monyetnya yang memang cuman hidup di daerah situ. Jadi kalian gue saranin sih ke sana gitu ya. Jadi ke Josani Forest, terus Butterfly Park, terus Kuza Cave gitu. Sama kemarin sebenarnya kita juga ke The Rock. Jadi The Rock ini adalah restoran yang letaknya itu di bukan pulau ya, kayak ya agak terpisah dari pantai. Jadi kalau ke sana itu kalian harus kalau airnya lagi tinggi kalian harus pakai perahu gitu ya. Nah ini perahunya ini juga udah dari sana, jadi kalian nggak perlu bayar lagi gitu ya. Jadi kalau mau kasih tips silahkan, tapi sebenarnya kalian nggak perlu bayar lagi gitu. Nah, kalau lagi airnya surut, ya kalian bisa jalan kaki dari bibir pantai ke restorannya. Gue saranin juga ke restoran ini, tapi gue tidak menyarankan untuk makan yang berat gitu ya, makan siang atau apa. Tapi kalau yang snacks sama koktail, kalian habiskan waktu di sini. Karena tempatnya tuh keren abis, cantik abis, jadi kalian harus ke sana. Tapi gue tidak menyarankan untuk makan karena
makan makanan berat yang tadi gue bilang itu, karena kita kan kemarin makan siang, kita bilang itu nggak terlalu enak. Pertama datangnya tuh lama banget, terus pas datang ke meja kita tuh udah dingin dan rasanya tuh biasa aja. Plus harganya mahal ya, karena memang tempatnya tuh yang spesial gitu ya, tempatnya memang bagus banget. Jadi kalau ke sana gue akan sangat menyarankan kalian cuman mocktail atau koktail aja sana, atau mungkin snack-snack kecil gitu ya, karena ada restoran yang lokal gitu ya, harganya jauh lebih murah gitu. Karena gue juga kemarin sempat ke restoran lokal gitu ya, lokal banget malah kayaknya, karena yang masak tuh cuma satu, kalian harus lihat videonya itu, tapi harganya tuh murah banget dan makanannya tuh enak banget. Kita itu gue saranin ke sana. Nah, tempat wisata ini kita habis yang berbayar itu kan Yosemite Forest, Butterfly Park, sama Kuza Cave. Nah, Kuza Cave ini juga kemarin kita ke sana jalan kaki ya, karena lumayan deket dari hotel kita. Nah, di tempat wisata ini habisnya itu satu orang $28 US dollar. Jadi kalau dirupiahin sekitar 450.000 rupiah gitu ya. Nah, yang terakhir adalah makan. Makan ini udah termasuk makanan yang ini ya, apa namanya, di restoran pinggir pantai yang bagus sampai rooftop, ngafe-ngafe gitu ya. Terus minum koktail, mocktail segala macam. Pokoknya semuanya tuh dicobain, sampai makanan yang di night market. Kalau kalian mau murah, memang di night market itu makanannya murah-murah, tapi tergantung dari perut kalian juga ya, karena kemarin itu kita sempat sakit perut setelah kita makan di atau makan dari night marketnya itu, karena makanannya kita kan banyak dicampur gitu ya, mau makan ini satu makan itu, jadi kita nggak tahu makanan yang bagus mana, makanan yang kurang bagus yang mana gitu, membuat kita sakit perut kayak gitu. Tapi kalau kalian perutnya bagus, kalian bisa makan di situ karena memang murah banget gitu. Dan ini total semua makanan sampai jajan-jajan, ciki-ciki, snack-snack gitu kita habis 2.750.000 sekitar segitu ya. Nih gua bulatin biar nanti kan sumanya atau totalnya bulat. Nah, totalnya kalau digabung sama tadi hotel, transport, dan tempat wisata itu sama tripnya habisnya 15.300.000 per orang. Kalau gue bilang ini worth it banget, karena memang kita kemarin ngambil hotel yang di tepi pantainya tuh yang lumayan bagus gitu ya. Nah, option untuk budget yang lebih murah lagi, kalian bisa press budget kalian di hotel. Kemarin itu gue udah lihat hotel yang di daerah timur, yang di tepi pantai. Memang hotelnya agak lebih kecil dari hotel kita, tapi itu udah di tepi pantai, ada swimming poolnya juga di tepi pantai, include breakfast. Itu kalian bisa dapat sekitar 750.000 per malam. Nah, kalau kalian langsung 11 malam di sini, itu kalian habis 8.100.000, atau per orang itu 4.050.000 gitu ya. Nah, kalau kalian pakai hotel yang ini dan nggak pindah-pindah gitu ya, atau mungkin disonton juga pakai hotel yang lebih murah dari yang tadi kita pertama pakai, itu kalian kalau pakai option ini kenanya cuma 8.850.000 untuk 11 malam, dan itu inklusif kemarin transportnya segala macam sama trip gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak terlalu mahal sih. Kalau gue bilang 8 juta per orang di Tanzania, Zanzibar, itu udah top banget. Dan ini kemarin kita sebenarnya banyak juga yang pakai US dollar gitu ya. Jadi kalau lebih banyak pakai Tanzanian shilling itu akan jauh lebih murah. Jadi 8 juta ini udah top banget sih sebenarnya. Murah banget kalau gue bilang. Nah, itu dia guys, rincian biaya trip di Zanzibar, Tanzania, Afrika. Nah, gimana, seru kan ya? Dengan 8 juta kalian udah bisa keliling-keliling pulau. Udah menikmati dunia baru, dan itu cantik banget tempatnya, kalian harus ke sana. Gue rekomend sih. Nah, oke, itu dia guys info gue kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa dicek juga video-video gue lainnya, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye.